Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan hemofilia. Namun sebelum kita bahas, seperti biasanya mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari ya akan lebih bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Baik, teman-teman. Jadi hemofilia itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu haima yang berarti darah ya, dan filia yang berarti cinta atau kasih sayang ya. Artinya sangat bagus ya sebenarnya filia ya. Tapi hemofilia ini merupakan suatu penyakit yang diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat anak tersebut dilahirkan. Nah, walaupun namanya cantik, tapi ini ternyata adalah sebuah nama untuk penyakit ya, penyakit darah atau penyakit gangguan sistem hematologi. Pada abad ke-20, para ahli terus mencari penyebab timbulnya hemofilia. Hingga mereka percaya bahwa pembuluh darah dari penderita hemofilia itu mudah pecah. Kemudian pada tahun 1937, dua orang ahli dari Harvard, Patek dan Taylor, menemukan solusi pemecahan masalah pada pembukuan darah, yaitu dengan menambahkan suatu zat yang diambil dari plasma dalam darah. Ya, tersebut disebut dengan anti-hemofilik globulin. Jadi ternyata pencarian penyebab sampai dengan bagaimana mengatasi masalah mudahnya pecah pembuluh darah seorang hemofilia ini itu membutuhkan perjalanan panjang oleh para ahli ya. Nah, ada seberapa banyak sih penderita hemofilia itu ditemukan ya? Hemofilia A atau B adalah suatu penyakit yang jarang ditemukan ya. Hemofilia A terjadi sekurang-kurangnya 1 di antara 10.000 orang. Sedangkan hemofilia B lebih jarang lagi ditemukan, yaitu 1 di antara 50.000 orang. Ya. Lalu data terkini ya, yang menderita hemofilia itu khususnya di Indonesia ada berapa ya sampai dengan akhir-akhir ini gitu ya. Ini Putria dapati ya. Menurut data Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia atau HMHI menyebutkan bahwa terdapat 2.776 penyandang hemofilia di Indonesia yang tercatat hingga akhir tahun 2020. Jadi lumayan up to date ya, masih 2 tahun ke belakang. Nah, jumlah ini meningkat sebanyak 24% dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dari tahun 2018 itu sebanyak 2098 kasus. Ya, kalau teman-teman melihat gambaran grafik ya, ini kalau kita lihat tiap tahun kasusnya semakin bertambah. Makin banyak pasien ataupun klien yang ditemukan dengan kasus hemofilia. Nah, siapa saja sih yang dapat mengalami hemofilia? Nah, ternyata hemofilia itu tidak mengenal ras, tidak mengenal perbedaan warna kulit ataupun suku bangsa. Hemofilia paling banyak diderita hanya pada pria. Nah, jadi lebih sering ditemukan kasusnya pada pria. Wanita akan benar-benar mengalami hemofilia jika ayahnya adalah seorang hemofilia dan ibunya adalah pembawa sifat atau karier. Namun ini sangat jarang terjadi ya. Kalau untuk perempuan
jarang terjadi, terkecuali kalau ayahnya memang pengidap hemofilia dan ibunya itu karier, ya, membawa sifat hemofilia. Nah, sebagai penyakit yang diturunkan, orang akan terkena hemofilia sejak ia dilahirkan. Akan tetapi, pada kenyataannya, hemofilia selalu terdeteksi di tahun pertama kelahirannya. Ya, jadi 1 tahun itu biasanya baru terdeteksi. Ya, jadi tidak pasca lahir langsung teridentifikasi, tapi 1 tahun baru bisa teridentifikasi. Kebanyakan temuannya demikian. Lalu apa sih hemofilia itu? Hemofilia itu adalah gangguan perdarahan bersifat herediter yang berkaitan dengan defisiensi atau kelainan biologik faktor 7 dan faktor 9 dalam plasma. Nah, dua-duanya ini merupakan faktor bekuan darah. Jadi dua-duanya ini berfungsi sebagai sel yang dia membantu pembekuan darah apabila seseorang itu terjadi perdarahan akibat trauma. Makanya orang-orang dengan hemofilia, karena ada kelainan di dalam faktor 7 dan 9 ini, maka tentu saja manifestasi yang sering muncul adalah sering terjadi perdarahan. Ada pengertian lain mengenai hemofilia, yaitu penyakit gangguan pembekuan darah yang diturunkan melalui kromosom X. Karena itu, penyakit ini lebih banyak terjadi pada pria, karena mereka hanya mempunyai kromosom X. Ya, kalau pria kan XX gitu ya. Sedangkan wanita umumnya menjadi pembawa sifat saja. Namun, wanita juga bisa menderita hemofilia jika mendapatkan kromosom X dari ayah yang mengidap hemofilia dan ibu pembawa karier dan bersifat letal. Nah, apa saja sih klasifikasi hemofilia itu? Hemofilia ada hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A yang dikenal juga dengan nama hemofilia klasik karena jenis hemofilia ini adalah yang paling banyak kekurangan faktor pembekuan pada darah. Hemofilia kekurangan faktor 8 terjadi karena kekurangan faktor 8. Ya, kekurangan faktor 8 protein pada darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan darah. Jadi kalau yang hemofilia A ini masalahnya adalah di faktor 8. Nah, kalau untuk hemofilia B ya, yang juga dikenal dengan nama Christmas disease ya, karena ditemukan untuk pertama kalinya pada seorang bernama Stephen Christmas asal Kanada ya, makanya namanya tidak jauh beda ya. Nah, hemofilia ini penyebabnya karena kekurangan faktor 9. Terjadi karena kekurangan faktor 9 protein pada darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan darah. Jadi sama-sama dua-duanya muncul manifestasi klinis, yaitu gangguan proses pembekuan darah. Nah, ini tingkatan hemofilia ya. Hemofilia A dan B dapat digolongkan dalam 3 tingkatan. Untuk klasifikasi berat ya, apabila kadar faktor 7 dan faktor 9 di dalam darahnya itu kurang dari 1% dari jumlah normalnya. Sedangkan jika dikategorikan sedang itu kadar faktor 7 dan 8-nya berkisar antara 1% sampai dengan 5% dari jumlah normalnya. Jika ringan itu 5% sampai 30% dari jumlah normalnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis faktor pembekuan darah ya. Faktor 1 itu ada fibrinogen, faktor 2 itu ada protrombin, faktor 3 ada tromboplastin jaringan. Namun ini biasanya tidak disebut sebagai faktor pembekuan
Kemudian ada faktor 4 kalsium. Biasanya ini juga tidak disebut sebagai faktor pembekuan. Kemudian ada faktor 5 proakselerin, faktor labil, unsur globulin akselerator. Kemudian ada faktor 6, istilah dahulunya adalah faktor 5 teraktivasi. Faktor 7 prokonvertin, faktor stabil, unsur akselerator, konversi protrombin, serum, tromboplastin ya. Kemudian faktor 8 ada globulin antihemofilik, kemudian sel endotel vaskuler. Faktor 9 ada komponen tromboplastin plasma, ada faktor Christmas, faktor antihemofilia B. Faktor 10 ada faktor Stuart-Power. Faktor 11 ada antecedent tromboplastin plasma. Faktor 12 ada faktor Hegeman. Faktor 13 ada faktor penstabilisasi fibrin dan trombosit. Nah, apa sih etiologi dari hemofilia? Ya. Yaitu mutasi genetik yang didapat atau diturunkan. Ya. Hemofilia A itu temuannya itu disebabkan karena kurangnya faktor pembekuan 8. Sedangkan hemofilia B itu disebabkan karena kurangnya faktor pembekuan 9. Hemofilia A maupun B dapat dibedakan menjadi 3. Tadi kita sudah bahas ya, berat, sedang, dan ringan. Lalu manifestasi klinisnya apa sih pasien dengan hemofilia itu? Ini ya, terjadi perdarahan hebat setelah suatu trauma ringan ya. Jadi kena trauma ringan itu mesti perdarahannya sukar berhenti. Kemudian sering terjadi hematom pada jaringan lunak. Jadi ada memar-memar di beberapa bagian tubuh yang terkadang tidak diketahui pasti penyebabnya apa ya. Sepertinya tidak terbentur tapi tiba-tiba muncul hematom. Ada hemartosis dan kontraktur sendi ya. Ada hematuri ya, biasanya kencingnya disertai darah ya. Ada juga kejadian perdarahan serebral. Kemudian terjadinya perdarahan dapat menyebabkan ini ya. Kalau seorang hemofilia itu mengalami trauma, terjadi perdarahan, biasanya akan muncul takikardi ya, denyut jantung yang meningkat lebih dari 100 kali per menit, takipneu, hipotensi ya, tekanan darah yang menurun, bahkan bisa mengalami sesak nafas ya. Kalau sesak nafas itu kemungkinan karena gelengan darah yang berlebih, di mana salah satu komponen darah perlu kita ingat lagi, eritrosit ya, dia mengikat hemoglobin, di mana hemoglobin itu dia bertugas mengikat oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau darah itu keluar ya, tidak bisa diatasi, otomatis klien ini akan kehilangan banyak darah dan tentu saja akan tadi kehilangan darah yang berfungsi mentransport oksigen ke seluruh tubuh, maka akan muncul sesak nafas ya. Nah, ini ada pertolongan pertama bagi penderita hemofilia dengan menggunakan metode RICE ya. Kalau misalnya ketemu pasien atau ada klien dengan masalah hemofilia pasca terkena trauma atau benturan ya, minta klien untuk mengistirahatkan area yang terkena trauma, kemudian boleh ditekan ya, compression, kemudian boleh diberikan ice atau kompres dingin ya untuk menghentikan perdarahan. Kemudian memposisikan ya area yang terkena trauma itu lebih tinggi dari jantung, posisi jantung ya, atau melawan gravitasi. Lalu ada juga penata laksanaan lain ya, meliputi transfusi periodik ya, dari plasma beku segar, kemudian pemberian konsentrat faktor bekuan yang memang masing-masing penderita hemofilia itu kan ada yang kekurangan faktor 8 dan 9. Jadi perlu diberikan pemberian konsentrat faktor 8 maupun 9 ya. Khususnya pada klien hemofilia yang mengalami perdarahan.
Kemudian menghindari penyuntikan secara intramuskuler, karena ini juga merupakan sumber terjadinya trauma dan perdarahan. Kemudian membersihkan mulut sebagai upaya pencegahan. Jadi membersihkan mulutnya juga harus hati-hati ya. Pasien dengan hemofilia ketika menyikat gigi itu harus ekstra hati-hati ya, karena riskan terjadi perdarahan di gusi. Kemudian bidet dan alat ortopedi bagi klien yang mengalami perdarahan otot dan sendi. Nah, ini berarti dilakukanlah compression atau penekanan dengan bidet. Kemudian sportif ya, jadi sebisa mungkin hindari terjadinya luka. Ya, jadi biasanya pasien hemofilia itu diwanti-wanti ya, jangan sampai terkena trauma. Kalau kemana-mana itu harus pakai pakaian panjang ya, pakai alas kaki yang aman ya, untuk menghindari trauma. Kemudian ini yang kita diskusikan tadi. Untuk penanganan pertama ada RICE ya. Kemudian bila merencanakan operasi ini jangan ditinggalkan ini metode RICE-nya tadi ya. Kemudian pemberian kortikosteroid, pemberian analgetik anti nyeri, rehabilitasi pasca operasi. Kemudian penggantian faktor bekuan. Kalau tadi transfusi, ini benar-benar digantikan ya, pemberian faktor 8 maupun 9 sesuai jenis penyakit hemofilianya gitu. Kalau hemofilia A harus diberikan faktor apa tadi? Anda harus ingat-ingat. Kemudian terapi gen atau transplantasi hati ya. Kemudian pemberian vitamin K. Ini kan tadi menunjang ya, mensupport untuk proses pembekuan darah. Ada vitamin K dan ada kalsium ya. Menghindari aspirin, ini obat-obatan yang bisa dia mengencerkan darah ya, jadi harus dihindari. Asam salisilat, AINS, heparin ini harus dihindari. Kemudian pemberian rekombinan faktor 8. Ini pada saat pembedahan juga bisa diberikan faktor 8 dalam bentuk rekombinat dan konginat. Sedangkan untuk faktor 9-nya dalam bentuk mononine. Ya, ini semua adalah merupakan penata laksanaan secara medis. Nah, berikutnya kita akan bahas masalah keperawatan apa saja yang sering muncul pada pasien hemofilia. Ya, karena ini merupakan tugas kita ya, yaitu penata laksanaan secara keperawatan ya. Jadi kita harus tahu dulu masalah-masalah yang sering muncul pada pasien hemofilia. Yang pertama, resiko kekurangan volume cairan ya. Karena pasien dengan hemofilia tadi ya sudah Putri jelaskan bahwa ya beresiko untuk kehilangan darah ya. Maka tentu saja darah itu kan komponen utamanya tadi cairan ya, dari plasma tadi ya. Maka kemungkinan bisa terjadi kekurangan volume cairan. Jadi diagnosa yang mungkin muncul ya adalah resiko kekurangan volume cairan. Meskipun manusia itu sifatnya unik ya, sama sakitnya kadang diagnosa keperawatannya beda. Beda penyakitnya diagnosa perawatannya sama itu. Nah, ini kita mencoba menganalisa saja ya diagnosa keperawatan yang sering muncul ya pada pasien hemofilia. Berikutnya adalah risiko injury ya. Karena ini ya berhubungan dengan perdarahan dan faktor trauma. Lalu berikutnya adalah nyeri. Berikutnya adalah risiko kerusakan mobilitas fisik. Berikutnya adalah perubahan proses keluarga. Ini beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul. Bisa juga muncul risiko shock ya kalau misalnya perdarahannya tidak segera ditangani. Apalagi kalau lebih dari 30 menit ya. Bisa sampai penurunan kesadaran, pasien bisa hipoksia ya. Bisa juga sampai
meninggal kalau memang tidak secepatnya ditangani, gitu ya. Lalu nursing care plan-nya, ini dia nursing care plan-nya. Bu Triana tidak tuangkan lengkap ya. Anda nanti bisa buka bukunya ya, buku Nanda Niknok kalau ingin lebih lengkap lagi. Atau SDKI, SLKI, Siki ya, silahkan. Dua-duanya boleh digunakan. Ya. Nah, nursing care plan-nya untuk resiko kekurangan volume cairan ya. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tentunya kebutuhan cairannya akan kembali normal. Harapannya itu ya. Kriteria hasilnya tidak cowong, maksudnya tidak cekung ya matanya, kelopak matanya, turgornya baik, DTP-nya normal, manifestasi perdarahannya tidak ada. Lalu intervensi yang diberikan apa saja? Observasi output dan intake cairannya, identifikasi penyebab perdarahannya, jelaskan pada keluarga tentang penyebab perdarahannya, menjelaskan pada pasien dan keluarga perlunya dalam pembatasan aktivitas, kolaborasi dengan tim medis pemberian cairan dan atau transfusi darah, observasi haluaran urin. Nah, intervensi ini sebaiknya terdiri dari observasi ya, nursing care, kolaborasinya, edukasinya harus ada di sini. Ya. Ini Bu Tria tidak ambil semuanya. Nanti silahkan dilihat lagi di buku NIK-nya, itu ada banyak. Yang terpenting disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Lalu untuk diagnosa risiko infeksi, ya, kriteria hasil yang diharapkan suhu dalam batas normal. Tidak ditemukan tanda-tanda infeksi. Pasien dan keluarga mengetahui regimen perawatan. Leukosit dalam batas normal. Ya, kalau leukosit meningkat itu artinya ada proses infeksi dalam tubuh. Ya. Nah, intervensinya apa saja? Observasi adanya tanda-tanda infeksi. Jangan lupa ada dolor, rubor, kalor, fungsi lesa ya. Ada bengkak ya, atau tumor ya. Jadi ada dolor, ada yang masih ingat dolor? Dolor, duh. Kalau orang mengeluh duh berarti sakit ya. Kalor, panas ya, berarti ada peningkatan suhu atau panasnya lokal aja di area yang terjadi trauma. Rubor, depannya R, red, berarti kemerahan, ada kemerahan di area traumanya. Lalu tumor, ada bengkak enggak? Fungsiolesa, ada perubahan fungsi enggak? Ya. Kalau bicara infeksi kita langsung tek ke arah dolor, rubor, kalor, tumor, fungsi yolesa. Lalu cuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan. Terangkan pada klien dan keluarga cara mengidentifikasi tanda-tanda infeksi. Jadi tadi dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya keluarganya menemui tanda-tanda infeksi, langsung diminta untuk menyampaikan kepada petugas kesehatan yang berwenang ya. Kemudian cek secara berkala leukosit, kolaborasi dengan tim medis lain, yaitu petugas laboratorium. Kemudian kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antimikroba ya. Selanjutnya untuk diagnosa yang berikutnya adalah nyeri karena perdarahan dalam jaringan dan sendi. Kriteria hasil yang diharapkan adalah wajah klien tentu rileks ya, klien tidak mengeluh nyeri. Intervensi yang bisa diberikan yaitu observasi skala nyeri, berikan kompres, ajarkan teknik distraksi relaksasi, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian analgetik. Nah, ini implementasinya ya. Berarti Anda bisa ambil dari intervensi-intervensi yang sudah Anda siapkan, yang sudah Anda susun. Ya. Misalnya ini memantau intake dan output cairan. Ini berarti kaitannya dengan tadi ya, masalah cairan ya. Kemudian memantau tanda-tanda infeksi yang terkait dengan risiko infeksi. Memantau skala nyeri, memberikan kompres hangat. Ini kaitannya kalau misalnya muncul hipertermi bisa ya, atau karena nyeri ya. Kemudian kalau yang dingin ini tadi ya, kaitannya untuk menghentikan perdarahan. Kemudian ajarkan teknik relaksasi distraksi.
mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memberikan klien tempat yang aman dan nyaman supaya tidak kena trauma tadi ya, memberikan transfusi darah bila diperlukan, ini tindakan kolaborasi ya, memberikan edukasi kepada keluarga, memberikan antimikroba sesuai instruksi dokter, memberikan analgesik sesuai instruksi ya, ini juga sifatnya kolaboratif ya. Lalu evaluasinya, kebutuhan cairan terpenuhi, tidak terjadi infeksi, nyeri berkurang sampai dengan tidak ada nyeri ya. Nah, sekali lagi ya, masalah keperawatan itu unik ya untuk masing-masing individunya. Bisa saja masalahnya muncul lebih banyak dari ini ya. Masalah keperawatan itu apa? Nama lainnya adalah diagnosa keperawatan. Jangan sampai dari awal tadi Bu Triana menyampaikan masalah keperawatan Anda belum ada persepsi ke arah diagnosa keperawatan. Jadi masalah keperawatan itu sama halnya dengan diagnosa keperawatan ya. Jadi diagnosa keperawatan itu bisa saja muncul lebih dari ini ya yang sudah kita bahas, atau tidak lebih dari ini ya, karena manusia unik tadi ya. Oke. Nah, ini daftar pustakanya masih banyak lagi, saya tidak tuangkan semuanya ya. Sudah ada di RPS ya, itu beberapa tinjauan literatur yang Butria gunakan untuk membahas ya, khususnya materi-materi di keperawatan medikal bedah 1 ini. Baik, demikian penyampaian materi dari Putriana ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Silahkan bila ada yang ingin didiskusikan ya. Jangan lupa Anda isi ya kuis yang akan Putriana sharekan setelah ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.